pemilu dan lain sebagainya. Tapi satu hal yang pasti, kita ada dalam satu simbol masyarakat Indonesia. Simbol masyarakat Indonesia yang marah, masyarakat Indonesia yang kecewa akan pemerintahannya. Mari kembali dari kita. Untuk saya mengundang juga untuk kawan-kawan dari setiap simbol, dari setiap organ untuk menyampaikan aspirasinya. Kita pastikan kerumunan kita adalah kerumunan yang berisik, adalah kerumunan yang mengawal kebenaran, adalah kerumunan yang memiliki kekuatan politik untuk menjatuhkan Dewan Pengarah Rakyat, untuk menjatuhkan pemerintah-pemerintah yang selalu berstatement secara buruk. Kita dihadapkan dengan menteri baru yang baru sehari sudah mengecilkan suara-suara rakyat. Katakan wahai pemerintah. Lebih kencang lagi katakan wahai pemerintah. Hari ini kita kecewa, karena itu kami mengundang setiap dari kalian, setiap dari kita untuk menyuarakan. Tidak hanya mahasiswa, ojol, atau bahkan polisi kalau mau menyampaikan pendapatnya dipersilakan. Kalau ingin menyampaikan pendapatnya yang katanya pro rakyat, yang padahal kita hari ini tahu bahwa polisi adalah pembunuh rakyat. Katakan ho pada coklat-coklat itu kawan-kawan. Katakan ho pada pembunuh rakyat, kawan-kawan. Adik-adik SMA, jangan sampai kalian mencoba menyentuh masa aksi yang mencoba menyuarakan kebenaran. Hari ini kita pastikan kebenaran itu tidak diganggu lagi oleh secunguk yang ada dari pemerintah, oleh mereka yang menjadi perpanjangan tangan kekuasaan dan membatasi kebebasan berpendapat kita. Sekali lagi kita bangkitkan semangat kita, kawan-kawan, kita rapatkan barisan kita. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Teman-teman semua, masyarakat sipil, rakyat Indonesia, mahasiswa, sebelum tepuk tangan dulu untuk kita semua, dan tepuk tangan untuk mereka yang di dalam atas kebodohannya dalam menangani permasalahan yang ada di negara kita. Apakah bodoh orang-orang di sana? Apakah dungu orang-orang di sana? Halo? 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 Telepon, Mbak. Mau sampai kapan kita terus di sini? Kita terus demo, kita terus ditindas oleh orang-orang di dalam sana. Sampai DPR warga. Mau sampai kapan kita terus ditindas oleh pembunuh-pembunuh siswa SMA di sana? Mau sampai kapan kita terus berdiri sini dipimpin oleh pemerintahan yang korup, pemerintahan yang bodoh, pemerintahan yang sangat tidak becus seperti pemerintahan Prabowo Gibran 2022? Apakah kita akan terus diam-diam saja di sini, kawan-kawan? Kita di sini berdiri bersama masyarakat semua. Kita bersatu, bukan karena kita mahasiswa, bukan karena kita pelajar, bukan karena kita masyarakat yang ingin bertindak atas suatu hal yang ingin didengar, bukan. Tapi kita di sini berdiri bersama karena kita sadar betapa bobroknya apa yang dilakukan orang di sana. 17 tuntutan plus 8 telah dilontarkan selama berminggu-minggu. Tapi masalahnya orang-orang seperti pemerintah, presiden, wakil presiden, DPR, aparat tidak becus untuk menindaklanjutinya. Apakah teman-teman semua sepakat
berdiri di sini. Capek kalau misalkan kita setiap hari, setiap tahunnya masih demo. Kalau bisa tahun depan tidak ada demo, maka itu adalah bagus. Karena itu bisa membuktikan bahwasanya pemerintah adalah pemerintah yang baik-baik saja. Namun sampai hari ini kita masih terus demo, kita masih terus berusaha. Apakah wajar hal tersebut? 17 tuntutan kita kasih waktu seminggu, kita aja dikasih tugas seminggu, sehari kita jadi. Benar gak teman-teman? Orang-orang di sana yang bahkan saya tidak tahu apakah ijazahnya asli apa tidak, dengan seenak jidatnya 17 tuntutan yang sangat mudah seharusnya bagi mereka karena mereka memiliki kekuasaan, tapi tidak dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya. Maka dari ruangan rapatkan barisan terus bersama. Hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan, hidup para buruh, hidup petani, hidup pada martir yang pada meninggal di hari-hari sebelum ini, teman-teman semua. Hidup para martir. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak buat teman-teman mahasiswa UI dan teman-teman mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kita sekarang berdiri di depan Dewan Perwakilan Rakyat yang katanya wakil rakyat, tapi berperilaku seperti halnya raja. Mungkin hari ini gua dan teman-teman UIN Syarif Hidayatullah Jakarta akan mendoakan bapak-bapak dan ibu-ibu DPR. Mungkin hari ini kita mendoakan dengan mengucapkan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Gue lapar banget, gimana lu? Gue pikir kayak ada buru-buru deh. Oke. Kenapa kita doakan? Biar hatinya terbuka untuk rakyat, bukan untuk ketum parpol. DPR RI 2024-2029 banyak sekali para pejabat yang tidak pernah disekolahkan dengan komunikasi publik. Seharusnya sebelum mereka naik harus disekolahin dan dikader dulu di ketum parpol. Kemudian bukan perwakilan rakyat semata, tapi banyak sekali pejabat, menteri, pembantu presiden yang tidak pernah sekolah walaupun sudah diretret di Magelang. Emang di Magelang itu tidak ada sekolah politik atau tidak ada sekolah komunikasi publik? Seharusnya ada kan? Tapi itu mungkin untuk pencairan saja. Betul tidak? Terhadap kebijakan-kebijakan pejabat yang pro terhadap rakyat Indonesia. Di sini kami datang untuk merespon dan menagih janji 17+8. 17+8, apakah tidak malu mereka dikasih PR oleh rakyat? Apakah tidak malu? Seharusnya malu. Kalau masa UIN teman-teman dikasih PR sehari, sudah gercep. Sudah kelar itu kalau sudah sehari. Nah ini pejabat, duit banyak, memiliki tampuk kekuasaan, pemegang kendali, tidak pernah merespon. Kenapa? Karena mungkin belum ada orderan dari ketum parpol. Benar tidak? Betul apa betul? Kemudian di sini kami selain menuntut dan meminta respon terkait 17+8, kami dan teman-teman UIN Syarif Hidayatullah Jakarta khususnya memiliki 10 tuntutan. Yang pertama, menuntut transparansi pencabutan tunjangan DPR RI dan hilangkan anggaran yang tidak membutuhkan rakyat.
Walaupun sudah terlaksana, itu belum ada transparansi. Maka dari itu kami ingin membuka transparansi tunjangan. Kemudian yang kedua, menolak kenaikan pajak bumi bangunan. Teman-teman sudah diperlihatkan dan dipertontonkan oleh kepala daerah yang berada di Jawa Tengah. Sudah diperlihatkan belum? Apakah saat ini DPRD, DPR RI dan pusat sudah merespon atau sudah ada pengkajian terkait pemakzulan? Apakah sudah ada? Mungkin tidak ada. Kenapa? Karena masih dekat dengan kekuasaan. Padahal rakyat menginginkannya untuk dimakzulkan. Kemudian yang ketiga, kami juga menuntut untuk mengesahkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Undang-Undang Perampasan Aset ini sangat lama sekali. Kenapa? Mungkin para pejabat publik semuanya terkena oleh kasus korupsi. Benar atau tidak? Benar, gimana mereka mau bunuh sendiri kalau disahkan? Benar atau tidak? Kemudian selanjutnya, kami juga menolak RKUHP. Yang kelima, menuntut transparansi proses hukum dan menjerat pelaku dari kebrutalan aparat. Kemarin yang sudah terjadi, tentunya dari saudara kita, dari abang kita, yaitu ojol Afan Kurniawan, terlindas. Yang katanya polisi itu penjaga keamanan dan polisi itu mengamankan masyarakat, mengamankan negara, namun nyatanya dia malah menjadi seorang pembunuh yang apa? Pembunuh yang terlindungi oleh kekuasaan. Entah hukuman apa yang setimpal dengannya. Mungkin sekarang diturunkan atau kena etik. Tentunya kami juga menginginkan hukuman yang adil. Bisa 10 tahun penjara, 20 tahun penjara, bahkan seumur hidup. Sepakat? Kemudian kami juga menuntut yaitu bebaskan demonstran yang tertangkap. Kami dari mahasiswa UIN Jakarta tentunya memiliki alumni sahabat Muzaffar Salim. Beliau ditangkap dan menjadi tersangka sekarang di Polda Metro Jaya. Kami juga menuntut beliau ini mohon buat polisi untuk membebaskan. Bebaskan! Itu adalah teman-teman kami dan dia seorang aktivis. Kemudian selanjutnya, hentikan represivitas aparat terhadap demonstran. Kita berdemo, kenapa? Karena banyak sekali kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat. Banyak sekali kebijakan-kebijakan yang diselesaikan dengan forum-forum perkopian. Seharusnya kebijakan itu dikaji, dipelajari, dan diberikan transparansi. Teman-teman mungkin hadir di sini, mahasiswa UI dan mahasiswa UI itu mengkaji tidak demonstrasi hari ini? Mengkaji? Kalau DPR mungkin tidak ada kajian, teman-teman. Cuma dikumpulin oleh ketum parpol, dikopiin. Gimana Adinda? Ya kan? Gimana Adinda? Undang-undang apa yang ada kepentingan buat kita? Sahkan saja Adinda. Tidak ada kajian dan tidak ada kajian ilmiah seperti itu. Sepakat ya teman-teman? Kemudian kami yang kedelapan, kami menuntut dan mendesak Presiden untuk melakukan reformasi Polri dan mengeluarkan dekret Presiden untuk pencopotan Kapolri. Sekarang kita sudah tahu ada pergantian kabinet sekitar 4 atau 5 orang, tapi Kapolrinya tidak diganti. Entah kenapa tidak diganti, mungkin karena faktor kekuasaan juga ya teman-teman. Itu sangat kuat sekali. Kami juga menuntut Presiden untuk mengeluarkan dekretnya untuk menurunkan Kapolri dan menggantikannya. Kemudian yang ke-9, mencabut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Yang ke-10, mendesak para ketua partai untuk mengevaluasi besar-besaran para kadernya yang mendapatkan kursi legislatif. Walaupun kemarin sudah ada yang dinonaktifkan, tapi itu tidak sama sekali merespon kegelisahan rakyat. Kenapa? Karena di waktu nanti mungkin saja setelah dinonaktifkan bisa diaktifkan kembali. Kami menuntut hal itu. Dan semoga tuntutan kita hari ini, demonstrasi hari kita hari ini direspon oleh pejabat publik, direspon oleh pemerintah, direspon oleh DPR RI. Dan terkhusus buat ketum
Karena teman-teman, sebenarnya hari ini kita berdemonstrasi bukan hanya kepada DPR RI. Kenapa? Karena yang memiliki kekuasaan hari ini ialah ketum parpol. Dan semoga para ketum parpol itu juga terbuka hatinya untuk mengkader, untuk memberikan sebuah pendidikan kepada kader-kadernya. Agar apa? Agar kompeten dan akuntabel. Sekian dan terima kasih. Mungkin ini dari kami teman-teman mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Mungkin ya teman-teman. Halo. Selanjutnya atas nama Simpati Dimas dari DPR, apakah ada yang? Apakah ada? Udah ada gambar. Apabila ada kawan-kawan masyarakat sipil, mahasiswa dan lain sebagainya ingin menyampaikan orasinya, silakan maju ke depan dan dicatat namanya. Siapa sih? Jadi gantung itu naikin. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Bang, Pertama-tama saya sampaikan udah ada belum gambar gue? terima kasih yang sebesar-besarnya, salut dan bangga serta respek kepada seluruh kawan, seluruh rakyat yang menjadi korban kebrutalan pemerintahan Prabowo Subianto melalui aparat kepolisian. Seluruh kawan yang meninggal dunia, yang gugur menjadi martir pejuang demokrasi Indonesia, kawan-kawan. Serta seluruh kawan yang sampai hari ini masih berada di tahanan dan sampai hari ini Karena sejauh ini tuntutan yang kita berikan, tunjangan itu masih naik. Tunjangan itu masih naik pertama. Yang kedua, kita belum mendapat penjaminan soal tuntutan outsourcing akan diproses gitu. Kemudian kita belum ada pendiskusian soal 8 tuntutan kami yang lain, bahwa perbaikan Indonesia itu harusnya bermulai dari 8 tuntutan tersebut. Nah, 8 tuntutan ini sama sekali belum dibahas oleh pemerintah. Bahkan beberapa pejabat publik menyatakan bahwa tuntutan ini kalau misalkan dipenuhi semua ya repot lah, katanya seperti itu kan. Dan itu merupakan menjadi pemantik lah untuk amarah kami hari ini. Kami hari ini itu selain kami membawa tuntutan, kami juga membawa simbol dan juga ajakan ke seluruh masyarakat Indonesia bahwa jangan sampai kita berhenti pada deeskalasi, jangan sampai kita berhenti pada momen-momen seremonial saja, seperti pemanggilan ke istana, pemanggilan ke DPR. Kita jangan sampai berhenti di situ saja, di audiensi saja, tapi kita akan mengawal terus. Kita harus mengawal terus bahwa tuntutan-tuntutan tersebut akan dipenuhi. Dan jangan sampai, dan ini bagi kami merupakan simbol bahwa masyarakat itu tidak bisa diremehkan. Tidak bisa masyarakat itu terlena dengan pemenuhan tuntutan yang hanya setengah-setengah, pemenuhan tuntutan yang hanya mencoba seolah-olah sudah melakukan partisipasi bermakna. Tapi yang menjadi poin kami adalah tuntutannya terpenuhi. Pertama itu. Kedua, pembahasan soal tuntutan yang lain, soal bagaimana mengevaluasi anggaran dan lain sebagainya. Itu yang jadi concern kami kayak gitu. Hari ini ada berapa yang turun ke jalan, Bang? Dari mahasiswa UI ada sekitar kurang lebih 300 mahasiswa, dan sedikit lagi akan ada yang beberapa menyusul dari Atmajaya misalkan. Itu kita sudah berkonsolidasi lah. Dan selain itu ini panggilan untuk seluruh masyarakat Indonesia, untuk seluruh aliansi mahasiswa di Indonesia, untuk kita tidak tersegmentasi dan terus mengawal isu ini, dan terus turun aksi, dan terus mengawal tuntutan-tuntutan tersebut sampai tuntutan-tuntutan ini dipenuhi. Ada yang deadline-nya di minggu ini, di bulan ini, sampai ada yang deadline-nya di tahun depan. Jangan sampai kita terlena. Jadi ini UI ingin mencoba memantik bahwa kita bisa terus mengawal, kita bisa terus turun aksi, kita tidak boleh lengah terhadap
hal-hal simbolis, hal-hal yang sifatnya seremonial dari pemerintah. Apalagi ditambah amarah-amarah kami ini ya, apalagi ditambah dengan statement-statement dari pejabat. Menteri Keuangan baru diganti sehari dia udah menyatakan bahwa masyarakat itu tuntutan 17+8 hanya sebagian kecil. Itu pertama. Kemudian juga mendiskreditkan, mengkerdilkan tuntutan kami dengan bilang bahwa apabila kami sudah makan enak maka kami akan tidak mendemo. Tidak, bukan soal itunya. Mau saya makan enak, mau anak-anak UI makan enak, mau hari ini mahasiswa banyak yang makan enak. Apabila pemerintahan masih bobrok, apabila tuntutan kami tidak dipenuhi, kami akan terus demo. Saya pastikan itu ke Bapak Menteri. Kami akan terus demo. Mau bagaimanapun kami makan enak, ketika ada kebijakan yang bobrok, kami akan turun demo. Itu yang ingin kita pastikan dan juga ingin kami tegaskan di aksi hari ini.